Yang paling banyak merugikan keuangan negara itu Pak Jokowi. Anda tahu akibat nikel dilarang, ya, nikel dilarang, biji nikel yang dilarang ya, biji nikel dilarang, 95% biji nikel itu dipakai untuk perusahaan Cina. Dikasih harga, kan gak ada harganya. Harganya di Shanghai $80. Pemerintah resmi menetapkan buat Cina-Cina itu $34. 95% produknya diekspor ke Cina. Bebas bayar pajak 30 tahun. Tolol itu namanya. Perkarakan saya, silakan Pak Jokowi. Ini saya udah bilang kemana-mana. Bahkan sudah di sidang kabinet, terataskan tuh omongan saya itu. Tapi masih dipidatokan lagi. Wah, kita dapat rezeki nombok 450 triliun. Kebohongan luar biasa itu. Kita kan maksudnya rakyat Indonesia, Cina yang dapat 400 triliunnya itu. Jadi jangan main-main ngurus negara Pak Jokowi. Ya, jangan naif itu gitu. Menurut saya udah keterlaluan, makanya saya bilang Pak Jokowi itu yang dia rusak bukan karena korupsi zaman Pak Harto, KKN. Yang dia rusak nih fondasi bernegara. Jadi harus dilawan. Harus dilawan. Semua udah bisa lihat lah. Ada yang beres nih, lembaga-lembaga negara. Polisi kayak begitu. Iya enggak? Kejaksaan kayak begitu. Ya nangkepin orang sekarang, nakut-nakut David Lim itu membuat saya pahlawan. Yang bisa menyuarakan itu ya. Suara orang kecil itu. Maaf saya terlalu emosi. IKN tuh alot. Ya sederhana aja. Mana ada IKN dijadikan bisnis? Nggak ada. Namanya otorita. Badan otorita kan otaknya bisnis. Badan otorita tuh otaknya bisnis. Ya otorita Batam. Otorita Jatiluhur. Bisnis. Nah kalau bisnis, itu hitung-hitungan bisnisnya tuh, kalau saya bangun properti di sana, penduduknya 5 juta. Dalam 10 tahun. Nggak bisa saya bikin properti, seperti Ciputra Group itu, bikin properti kalau penduduknya cuma 200.000 dan PNS semua. Mau Ciputra Group bangun kalau seluruh kebutuhan pegawai negeri dia yang bangun gitu. Bisnis tuh bisnis, sama juga badan otorita. Jadi yang mau dibangun Pak Jokowi kan bukan ibu kota sebetulnya. Pusat bisnis baru memfasilitasi hampir semua oligarki di situ. Ada Hasim Joyo Hadikusumo dapat pengadaan air, ada Sukanto Tanoto yang pembayaran tanahnya nggak tahu kapan, ada Starbucks, ada Kopi Kenangan, yang gitu-gitu aja diurus sama negara ini. Starbucks, Kopi Kenangan gitu. Ini apaan gitu. Ya, jadi insya Allah Presiden akan datang tidak akan melanjutkan ibu kota baru. Ya, bukan tidak akan melanjutkan ya, akan menunda untuk sementara. Kemudian fundamental. Sebetulnya yang ingin saya sampaikan tadi adalah saya ingin meyakinkan bahwa Indonesia itu insya Allah akan tidak masuk dalam perangkap resesi akibat resesi dunia. Itu aja sih saya datang ke sini itu untuk itu. Ya. Makanya saya jelaskan, insya Allah enggak kok, enggak. Ya mikronya juga. Tapi soal ketimpangan apa segala punya nanti kita bahas gitu. Setuju saya semua tentang isu-isu yang Mas Koko juga, semua setuju deh. Nah namun saya udah tunjukkan ekonomi dunia itu orang bicara resesi. Ini bahayanya loh. Ada survei Mas Bambang pasti tahu tuh. Ada survei yang menunjukkan gini. Semakin banyak pembicaraan tentang resesi di media, semakin bakal kejadian gitu. Karena di mindset orang resesi itu yang ingin saya lawan. Enggak kok. Indonesia itu beda. Dan saya tunjukkan beda bukan karena Indonesia hebat. Bukan gitu.
Saya tunjukkan itu tadi peranan asingnya udah mulai turun. Ya karena Indonesia makin gak laku gitu. Ya, makin ke Vietnam, ke Bangladesh, gitu-gitu. Jadi investor ke Indonesia makin dikit. Nah kalau makin dikit, kalau mereka kabur, ya nggak terlalu goyang gitu. Jadi, tapi kembali saya ingin memerangi, bukan memerangi lah, mengimbangi setidaknya narasi tentang bahwa Indonesia terancam banget gitu. Udah di depan mata resesi itu terjadi. Mikro-mikronya saya sepakat. Makasih.